seperti yang dicantumkan di dalam buletin, kita memikirkan satu tema, yaitu aspek daripada iman Kristen. Dan saya berharap saudara bisa lebih mengenal mengenai iman kekristenan kita. Nah saudara, di PowerPoint di situ sudah ditampilkan itu pertanyaan buat kita yang dari Indonesia. Saudara masih ingat bukan? Sila pertama Pancasila ya, mestinya ingat begitu ya. Apa sila pertama Pancasila saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Puji Tuhan masih ingat, tidak lupa begitu ya. Tapi kalau ditanya 5-5-nya, yang nomor 4 yang bingung gitu ya. Puji Tuhan saudara sekalian. Nah, menurut dasar daripada bangsa Indonesia, bangsa Indonesia di sana dikatakan berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya apa saudara? Artinya bangsa Indonesia itu mengenal hanya kepada satu Tuhan yang Esa, itu satu-satunya. Pada waktu kita tahu bangsa Indonesia itu berdiri atas dasar pengenalan kepada satu Tuhan, Rasul daripada Yakobus juga mengingatkan kita satu hal. Dia pernah berkata di dalam Yakobus pasal yang kedua yang 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah saudara, kalau bangsa Indonesia mengenal hanya kepada satu Allah saja, tetapi juga dikatakan oleh Yakobus, setan-setan pun juga mengenal dan mereka juga percaya kepada satu-satunya Allah, dan dikatakan mereka gemetar. Prinsipnya ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita mengenal, kita percaya, menyembah kepada satu-satunya Allah, apakah kita gemetar? Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di hari Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan sore ini yang sudah kami baca, yang akan kami renungkan, yang akan kami pikirkan, yang akan kami pelajari, nantinya di dalam pertolongan Tuhan boleh kami lakukan dan wujudkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu berbicaralah, karena setiap kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, sekarang pertanyaannya, ketika kita melihat bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Allah yang Maha Esa, setan-setan percaya kepada Allah yang satu-satunya saja, saudara, kita juga diingatkan bahwa bangsa Israel di dalam Ulangan 6 ayat yang keempat itu ada suatu ayat yang terkenal, saudara. Dikatakan di situ Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah saudara, menunjukkan bahwa orang Israel sejak zaman daripada Musa sudah mendeklarasikan, mereka sudah mengatakan hal ini. Bahkan saudara, ayat ini itu menjadi suatu apa? Ayat hafalan mereka, dibaca tiap hari, diingat tiap hari, diucapkan tiap hari kepada anak cucu mereka. Seluruh bangsa menyerukan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang dikenal ini sebagai Syamah daripada bangsa Israel. Nah saudara, melihat akan ketiga bagian ini, Allah yang Maha Esa, lalu apa bedanya? Bangsa Indonesia berdiri atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dan setan-setan dia juga percaya kepada Allah yang Maha Esa. Bangsa Israel juga mendeklarasikan kepercayaan dan imannya kepada Allah yang satu-satunya, Allah yang Esa itu. Kita melihat di sana bukan perbedaannya? Perbedaannya, si setan-setan ini kalau kita kasih nilai, wah lebih jempolan dikit begitu kira-kira. Kenapa? Karena ketika mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, tetapi setan-setan itu pun juga percaya akan hal bahwa Allah itu Maha Esa,
Allah itu maha kuasa. Dan ketika mereka percaya, dalam tanda kutip mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa itu, mereka gemetar, saudara sekalian. Maka pertanyaan tadi saya lontarkan lagi. Apakah kita yang menyembah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa itu gemetar seperti setan-setan ini, saudara? Perkataan daripada Yakobus di pasal kedua ayat yang ke-19 ini sebagai suatu contoh mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya, menyebut diri sebagai orang Kristen. Apakah iman kekristenan kita iman yang memang betul-betul dan sungguh-sungguh, saudara? Buat setan-setan, ketika dia mendengar, percaya, tahu akan Allah yang demikian itu, mereka gemetar. Nah, pertanyaan, kenapa setan gemetar? Mereka gemetar karena apa? Mereka tahu Allah itu Maha Kuasa. Ketika kita mendengar kata Maha, itu pengertiannya apa? Wah, itu dahsyat, bukan main, bukan? Kalau dibilang ini Maha Kuasa, berarti kuasanya itu melampaui daripada segala kuasa yang ada, termasuk juga kuasa setan. Kita tahu kuasa setan itu besar. Dan setan-setan ketika dia mengenal dan tahu dan percaya Allah itu Maha Kuasa, dia gemetar. Kenapa? Karena dia kalah kuasanya. Dia gemetar kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang Esa dan Maha Kuasa itu adalah hakim yang adil. Dia adalah Maha Adil. Dan dia tahu satu hari Allah yang Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Adil akan datang mengadili mereka, menghukum mereka. Wah, mereka di gemetaran, saudara. Disitulah letak yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Mereka gemetar oleh karena pengenalan ini, percaya, mereka tahu, saudara. Sehingga ketika Yakobus memakai kata percaya, boleh kita katakan mereka punya iman. Nah, saudara, apa yang ada di dalam iman, percaya daripada setan-setan ini yang membuat mereka gemetar? Di situ ada dua aspek, saudara. Dan dua aspek ini itu penting. Jadi iman daripada setan ini, saudara, ada dua aspek. Dan kita juga perlu punya dua aspek ini kalau menyebut diri orang beriman. Nah, apa aspek yang pertama? Yaitu aspek pengetahuan, saudara. Ada unsur pengetahuannya, ada unsur knowledge-nya. Ketika dikatakan setan-setan percaya, artinya di sini dia punya pengetahuan. Dia tahu siapa itu Tuhan. Tuhan Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, dan akan menghakimi, menghukum mereka. Dan itulah knowledge mereka tentang Allah yang mereka kenal. Nah, saudara, berbicara mengenai unsur daripada pengetahuan ini, aspek pengetahuan itu penting bukan bagi setiap kita. Sekarang lagi musim liburan, banyak yang pergi berlibur. Pada umumnya kalau saudara pergi berlibur atau saudara pada waktu mau menitipkan sesuatu kepada teman saudara, saudara titip kepada teman yang saudara sudah tahu atau enggak? Yang saudara sudah kenal loh. Itu enggak, apalagi saudara mau titipkan barang berharga saudara. Tentu saudara akan menitipkan barang yang berharga kepada orang yang saudara sudah tahu betul, yang saudara sudah kenal betul. Baru saudara bisa ada satu kepercayaan. Karena saudara sudah tahu, saudara sudah kenal siapa dia, latar belakangnya, dan lain sebagainya. Dan disinilah unsur daripada pengetahuan, knowledge itu penting sehingga menimbulkan kepercayaan kepada kita. Nah, saudara, bagaimana mungkin kalau ada orang yang mengatakan saya beriman, saya percaya, tapi saya nggak tahu apa yang saya imani, yang saya percayai? Itu gombal namanya. Saya percaya, tapi coba ceritain. Apa ya? Nah, saudara, iman perlu ada pengetahuan. Saudara itu tahu, karena pengetahuan itu penting untuk menimbulkan kepercayaan kita, iman kita.
Nah, pertanyaan sekarang, pengetahuan itu datangnya dari mana? Menurut Rasul Paulus, pengetahuan itu datang daripada mendengar. Yaitu mendengar apa? Firman Tuhan. Maka Paulus katakan di dalam Roma 10, 13, 14, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi saudara sekalian, sebelum seseorang bisa percaya, dia mesti mendengar dulu. Setelah dia dengar, dia punya pengetahuan, maka baru dia bisa timbul kepercayaan itu. Dia tahu, dia kenal, maka dia menjadi percaya. Maka unsur daripada pengetahuan, aspek daripada pengetahuan itu penting. Ketika kita mengatakan aku beriman kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus, lalu ditanya, Kristus itu siapa? Yesus itu siapa? Siapa ya? Nah saudara sekalian, kita perlu. Dan itu datangnya dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, datanglah pengetahuan itu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mengasihi dunia. Dia mau rela datang ke dalam dunia ini, merendahkan diri, bahkan jadi seperti seorang hamba, menyerahkan diri, berkorban dirinya sampai akhirnya mati di atas kayu salib di dalam ketaatan kepada Allah. Itu pengenalan saya berdasarkan pengetahuan saya dari mendengar firman Tuhan. Allah yang maha kuasa, maha esa, dan juga maha kasih datang di dalam diri Kristus, berkorban untuk siapa? Untuk saya yang berdosa, supaya saya yang mestinya berdosa dihukum mati, yang kekal diselamatkan. Dan itu pengetahuan Yesus anak Allah, Yesus mengasihi, Yesus berkorban di atas kayu salib, Yesus adalah juru selamat saya. Datang dari pendengaran sehingga kita punya pengetahuan ini, saudara sekalian. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan saya percaya tapi nggak tahu apa-apa, saya kenal tapi nggak punya pengetahuan apa-apa tentang siapa yang dia kenal dan apa yang dia kenal. Inilah unsur yang pertama, iman itu penting. Dan iman itu bukan iman yang buta. Maka percaya itu tidak boleh percaya yang asal-asalan, yang buta, yang nggak tahu apa-apa, saudara sekalian. Karena iman perlu juga ada pengetahuan. Kalau tidak, iman itu menjadi iman yang di abu-abu, tidak jelas, saudara sekalian. Kita perlu punya iman, tapi kita juga perlu punya iman yang benar, punya alasannya, yaitu apa? Mengenal. Kita tahu, dan itulah unsur yang pertama, saudara sekalian. Tetapi kalau hanya tahu, punya pengetahuan, punya knowledge saja, saudara sekalian, itu tidak cukup buat iman kita. Kalau setan-setan, saudara sekalian, dia tahu itu ada Allah, Allah itu ada, Allah itu eksis, Allah itu satu-satunya, saudara sekalian. Dia tahu Allah itu adalah hakim yang adil. Tapi kalau cuma tahu doang, saudara, tidak cukup. Itu tidak bisa menjadi suatu dasar dan juga pegangan yang kuat dan kokoh. Karena aspek pertama ini, pengetahuan ini, saudara, daripada iman, itu hanya dimiliki oleh setan. Dan buat kita, saudara sekalian, tidak cukup. Kalau setan memiliki aspek pengetahuan, dia tahu Allah yang begini, ada yang begitu, saudara sekalian. Kalau kita cuma begitu doang, ya kita sama aja sama imannya setan, bukan? Maka ada unsur yang kedua yang kita perlu, yaitu aspek persetujuan. Nah, aspek persetujuan ini pengertiannya adalah kalau setan-setan itu dia tahu, ya, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu hakim yang adil, tidak stop di situ, tetapi dia juga setuju
bahwa Allah pada waktunya nanti akan bertindak menghukum mereka. Itu yang membuat mereka itu gemetar. Itu yang menunjukkan mereka approve, mereka setuju bahwa Allah itu akan bertindak melalui pengetahuannya Dia. Allah begitu hebat karena disebut Dia Maha. Maka Dia akan melakukan sesuatu. Maka pengetahuan Dia, knowledge daripada si setan itu berjalan, saudara sekalian, pada aspek yang kedua, dia setuju. Kalau enggak mungkin dia gemeter. Betul enggak? Kalau hari ini saudara punya anak, lalu anak saudara cerita sama temennya, wah, apa mama gua ya, kok anaknya bukan main tuh ya, karena dia dikenal Tiger Mom. Saya lagi bingung Tiger Mom itu kayak apa. Waktu dia cerita, pokoknya mamanya galak banget begitu. Temennya punya pengetahuan nggak mengenai temannya, mamanya begitu galak? Tapi dia setuju nggak? Dia percaya nggak bahwa mama temannya itu galak? Belum tentu, bukan? Tapi ketika dia main ke rumah temannya ini, betul itu Tiger Mom-nya keluar begitu ya. Sorry, bukannya nyinggung mama-mama. Contoh gitu ya, wah mamanya marah bukan main, karena dibikin berantakan, anaknya bawa teman-temannya. Nah temannya di situ baru apa? Tadi dia punya pengetahuan kan? Karena dikasih tahu temannya, mama gua galak loh. Nah sekarang dia setuju nggak? Setuju, karena melihat langsung saudara sekalian. Maka approval ini menimbulkan tahap yang berikut dari kita punya iman. Dan itulah imannya setan. Dia punya knowledge siapa itu Allah. Dan saudara jangan lupa, setan itu bukan ateis. Setan itu teis kan, dia percaya kepada Allah. Dan bahkan setan itu adalah monoteis. Saudara monoteis? Hanya percaya satu-satunya Allah? Jangan-jangan saudara sekalian introspeksi diri. Saudara tidak monoteisme seperti setan. Setan percaya Allah yang lain? Enggak. Dia hanya percaya satu-satunya Allah yang Maha Esa. Barangkali kita punya ilah-ilah lain. Apa itu ilah-ilah? Saya percaya saudara sudah mengenal, bukan? Saudara tahu, hobi bisa jadi ilah yang lain. Gara-gara hobi nggak muncul di gereja. Karena 49er lagi bertanding, wah di rumah keseruan begitu dilihat, wah 530. Ya ada Pak Henti maklum lah, apalagi Tuhan lebih maklum, wah nonton terus. Hobi bisa jadi ilah. Jadi apakah monoteis? Belum tentu. Tapi setan saudara sekalian, dia tahu dan dia setuju Allah akan bertindak, Allah akan menghukum saudara sekalian. Kalau hari ini kita percaya, Anda sudah mendengar Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus berkorban sehingga kita yang harusnya dihukum binasa, mati kekal, tapi Dia gantikan hukuman itu, kita mendapatkan hidup yang kekal, kita mengenal Dia. Tapi kalau saudara tidak setuju, saudara tidak akan terima. Kalau saudara tidak setuju, tidak approve, masa sih Yesus bisa selamatkan saya, memberikan hidup saya, hidup yang kekal, dan bisa masuk ke dalam surga, apa jadinya? Maka aspek persetujuan, approve dengan apa yang kita tahu itu penting, karena ini berkaitan saudara sekalian. Dan hari ini saudara, banyak orang di dalam situasi yang seperti demikian. Dia punya pengetahuan. Ya cerita Yesus, tahulah, aku udah tahu. Kamu Yohanes 3:16, saya juga hafal, doa Bapa kami, gua juga bisa. Dia punya pengetahuan saudara sekalian. Tapi apakah dia setuju? Nah kita bisa lihat saudara sekalian, itu dari apa? Tindakannya. Dia approve, dia setuju, atau dia tidak. Maka hari ini saudara sekalian, banyak kita melihat orang-orang yang mengaku dia adalah orang Kristen, punya iman Kristen, punya iman di dalam Kristus, tetapi dalam kehidupannya tidak menunjukkan itu. Karena apa? Dia tidak approve. Dia cuma punya pengetahuan. Dan orang-orang yang demikian disebut apa? Itu orang Kristen ateis. Saudara tahu Kristen ateis? Menyebut diri Kristen,
tetapi dia tidak approve karena nggak menunjukkan apa-apa. Nanti Tuhan marah loh sama kamu. Marah kenapa marah? Loh, dia nggak gemeter karena dia tidak ada approval. Tapi dia menyebut diri orang Kristen. Dan orang Kristen ateis itu ada di mana-mana, saudara sekalian. Ada di gereja, ada di dalam grup pelayanan aktivis, saudara sekalian. Kristen ateis juga bisa loh rajin baca Alkitab tiap hari, saudara sekalian, ikut dia melayani. Tetapi dia Kristen ateis. Kehidupannya seolah-olah tidak ada Kristus di dalam kehidupan hari-harinya. Yang disebut Kristen ateis, saudara sekalian, itu dikenal dengan apa? Oksimoron. Kristen tapi ateis. Kalau Kristen mana mungkin ateis? Kalau dia ateis mana mungkin dia jadi Kristen? Betul enggak? Oksimoron itu dipakai di mana-mana, saudara sekalian, termasuk juga di kitab yang mengaku orang-orang percaya. Kita seringkali lakukan itu, kita jalankan itu, saudara sekalian, dan kita juga pakai. Itu dia penipu jujur. Penipu mana ada yang jujur? Itu oksimoron. Kalau penipu nggak mungkin dia jujur. Kalau dia orang jujur nggak mungkin nipu, betul nggak? Itu di Amerika seringkali kan diminta kan, apa namanya, original kopi. Original mana mungkin kopi mana mungkin original. Nah, itu oksimoron. Kristen tapi Kristennya ateis. Ya, saudara, mudah-mudahan nggak lupa kan kalau dari Indonesia. Di Indonesia banyak tuh. Pak, Bu, ini sumbangan wajib, Pak. Oh, sumbangan wajib? Namanya sumbangan ya suka-suka dong. Enggak, Pak. Enggak, Bu, ini sumbangan wajib 100.000. Siapa yang wajibkan? Ya ada itu sumbangan wajib. Itu oksimoron, saudara. Hari ini di dalam kekristenan, oleh karena imannya, saudara sekalian, ya, walaupun dia mungkin punya dua aspek ini, tetapi di dalam kehidupannya, saudara, dia menunjukkan dia bukan punya iman yang sejati, karena kehidupannya itu tidak menunjukkan sedemikian rupa, saudara sekalian. Itu ada suatu gap, ada suatu jurang dengan pengakuannya, dengan kelakuannya. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia kerjakan itu berbeda sama sekali, saudara. Maka ketika kita tahu dan mengenal bahwa setan-setan itu dia punya iman, dia punya dua unsur ini, tetapi dua unsur ini tidak punya akibat efek apa-apa di dalam kehidupannya. Setan dia tetap melawan Allah, setan tetap memberontak terhadap Allah, setan itu dia tetap menjadi musuhnya daripada Allah. Walaupun dia tahu Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Adil, Allah itu Maha menghakimi orang-orang yang tidak benar. Dia gemetar, dia setuju bahwa nanti dia dihakimi, tapi hidupnya begitu. Dan itulah, saudara, iman daripada setan. Dan itulah Kristen ateis. Gak gemetar, tahu, mengenal. Maka, saudara, marilah kita introspeksi diri. Karena Kristen ateis, sekali lagi saudara sekalian, itu tidak mengenal umur, tidak mengenal pendidikannya tinggi atau pendidikannya itu rendah, laki-laki atau perempuan, posisi yang tinggi atau posisi yang rendah. Karena Kristen ateis bisa ada di mana-mana, saudara. Maka kita perlu punya unsur yang ketiga. Di mana unsur yang ketiga ini baru menentukan iman Kristen yang benar. Kalau cuma punya dua unsur ini nggak cukup, saudara sekalian. Tapi ya caputola ya, lumayan lah. Tetapi tidak akan membawa apa-apa. Karena memang unsur iman, aspek daripada iman perlu ada pengetahuan, perlu ada approval. Tapi tidak cukup dan tidak stop di sini. Dan apa itu aspek yang ketiga, saudara sekalian? Aspek yang ketiga itu adalah kepercayaan, yaitu trust. Apa artinya kepercayaan di tempat ini, saudara sekalian? Kepercayaan di tempat ini, saudara, bukan hanya percaya begitu saja.
Bukan hanya saudara sekalian ikut-ikutan saja, bukan mengatakan aku beriman, tapi kepercayaan di sini, trust di sini adalah artinya apa? Ada tindakan kepercayaan yang penuh, yaitu penyerahan diri yang penuh. Kalau tidak, saudara, kita hanya stop sampai di aspek yang kedua. Hari ini kita perlu bertindak sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan approval saya, dan saya mempercayakan diri sepenuhnya kepada siapa yang saya percaya, objek yang menjadi iman saya itu. Dan disinilah yang menentukan, disinilah yang membedakan dia Kristen ateis atau dia Kristen sejati. Dia punya iman yang sejati sungguh-sungguh atau imannya adalah iman yang palsu, yang sia-sia. Saudara, pada waktu kita memikirkan hal ini, very simple, saudara sekalian. Saudara, kalau kita sakit, cari dokter, bukan? Waktu saudara mau pergi ke dokter, saudara pasti nanya-nanya dulu kan, ada referensi. Ya, itu si dokter Anu, ya, oh itu mah dokternya dia tuh lulusannya aja universitas terkenal, ya. Wah dia pernah tuh ya pengalamannya begini. Dia sudah mengobati orang, apalagi kalau surgeon ya dokter, dia udah operasi orang sekian banyak. Saudara punya pengetahuan itu kan? Wah ini dokternya jempolan. Saudara punya pengetahuan itu, lalu saudara juga research sendiri. Saudara juga lihat ada teman yang merekomendasi karena bekas pasiennya. Wah, saudara, di situ apa? Setelah saudara punya pengetahuan, saudara approve. Oh, benar. Saudara pergilah ke si dokter. Ditanyalah. Kemudian kesimpulannya setelah dia diagnosa, dianalisa, no problem. Ya, kasihlah obat. Ya, makan sehari 3 kali. Ya, lalu saudara berpikir, "Loh, badan gua gini gede." Bukan saya mah kecil badannya ya. Pilnya gede kecil, suruh makan sehari 3 kali katanya sembuh. Lalu saudara nggak makan. Kenapa? Karena saudara tidak mempercayakan diri saudara. Saudara tidak berserah sepenuhnya. Tahu udah tahu, approve. Nggak dimakan tuh obat, sembuh nggak sakitnya? Nah, kira-kira itu contohnya saudara sekalian. Maka aspek yang ketiga ini penting. Boleh kita mengenal kepada Tuhan, saudara. Segala macam teologi kita pelajari, kita sudah mengenal segala macam pengetahuan ini, dan saudara approve dia adalah memang Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih dan maha adil. Tapi saudara tidak mempercayakan dirinya, buat apa? Itulah sebabnya saudara sekalian, ada suatu perkataan yang indah sekali saudara, ya, bahwa kita, ya, pengetahuan kita, saudara sekalian, approval kita itu bisa membawa kita masuk ke gereja, tetapi belum tentu bisa membawa kita masuk ke kerajaan Allah. Amin, saudara. Pengetahuan kita, saya tahu, saya sudah belajar, saya sudah mengenal, dan saya setuju dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya. Itu bisa bawa kita akhirnya apa? Wah, jadi orang Kristen baik. Dengar apa kata boksu, pendeta bilang, ya melayani, berikan kamu persembahan. Oh, dia kerjakan saudara sekalian. Tetapi kalau kita stop sampai di situ, itu artinya apa? Itu cuma membawa kita itu masuk ke dalam komunitas orang percaya, tidak bisa masuk ke dalam komunitas daripada kerajaan Allah yang sebenarnya. Karena kalau dia tidak ada penyerahan diri, dia menyerahkan diri sepenuhnya, mungkin bisa. Dan itu bisa dilihat daripada tindakannya. Number 1, komitmen. Number 2, dia taat enggak? Obey atau enggak? Kuduskanlah hari Tuhan, hari Sabat. Permisi tanya, yuk hari Sabat, hari Tuhan ada di mana?
Akan begitu kan? Ya saya bukannya kritik orang yang lagi pergi berlibur, tetapi kita mengerti akan hal ini, bukan? Dan disitulah kepercayaan sepenuhnya, saudara sekalian. Kita perlu akan hal itu. Itulah sebabnya kalau kita, saudara, melihat apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Alkitab, saudara sekalian, Alkitab selalu mengajarkan percaya bahwa, believe that. Tetapi dia juga mengajarkan, jadi bukan hanya percaya bahwa ini, bahwa itu, saudara sekalian, tetapi juga percaya pada, believe in. Kalau kita hanya percaya bahwa, itu ada unsur tahu dan setuju doang, stop. Tapi kalau kita percaya pada, believe in, itu berarti unsur yang ketiga, saudara sekalian. Kita memberi diri. Suatu ketika saya ada ketemu seorang anak muda, yang muda-muda banget juga, muda lah, masih muda lah, karena 30 ya kalau nggak salah, mungkin 26 atau 28. Saya tahu dia aktif, ikut segala macam kegiatan, saudara sekalian. Sampai satu hari, ketika diumumkan ada kelas katekisasi, siapa yang mau dibaptis? Dan dia datang, Pak, ya saya mau ikut kelas katekisasi dan saya mau dibaptis ya setelah sekian lama. Ya bagus. Sampai waktunya itu kan biasa diumumkan kan 3 bulan sebelumnya begitu ya. Lalu pada waktunya saya tanya lagi, jadi nggak ikut katekisasi ini? Kelas katekisasi udah mau dimulai nih. Ya, kamu belum isi formulir nih begitu. Waduh Pak, kayaknya nggak jadi deh. Saya tanya, kenapa? Ya karena ini orang tua saya. Orang tua saya, dia belum benar-benar percaya. Ya tiap kali kalau orang tuanya datang ke Amerika, berkunjung begitu ya, ketemu dengan anaknya, ya datang ke gereja dia, orang tuanya. Tapi dia katakan, ya tapi orang tua saya ini belum percaya. Jadi tidak dulu deh Pak. Nah saudara sekalian, kenapa bisa terjadi demikian? Gereja rajin, aktif loh, ikut macam-macam kegiatan. Tapi ketika dia mau bertekad, saya mau dibaptis, artinya saya mau menyerahkan diri sepenuhnya dengan pengakuan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat dan di hadapan iblis, aku anak Tuhan melalui baptisan kudus. Dia katakan nanti, tunda, dia tunggu. Saya tidak berbicara tidak boleh tunda dan tidak boleh tunggu, saudara sekalian. Tetapi alasannya itu, saya juga tidak mengatakan dia tidak tidak boleh menghormati orang tua, kan mesti hormat sama orang tua kan? Bukan. Tetapi pertimbangan dia itu apa, saudara sekalian? Pertimbangan dia, saya tahu terlalu lemah, belum bisa mempercayakan diri seutuhnya. Saya ajak dia ngomong, saya menjelaskan, tetap pada akhirnya sampai hari ini pun tidak dibaptis, tidak mau dibaptis, belum siap untuk dibaptis. Artinya tidak ada pengetahuan, ada. Dia approve, ada. Kalau nggak mungkin dia aktif. Dia melayani Tuhan, aku mengasihi Tuhan, bla bla bla. Tetapi penyerahan diri belum, saudara sekalian. Hanya baru stop di aspek yang kedua, dan itu iman adalah imannya setan. Maka iman yang sejati, unsur yang ketiga, mempercayakan sepenuhnya. Saya tidak tahu saudara pernah dengar cerita Mr. Blondin dan saudara-saudara kalau yang tahu ya mengenai bahan daripada bahan penginjilan ya, evangelism explosion, pernah dengar gak? Kan false spiritual law udah dianggap out of date ya, lalu Dr. James Kennedy kan bikin formula yang baru ya, evangelism explosion gitu. Wah itu ramai, dan kita memang di gereja itu hampir setiap tahun kita adakan pelatihan, termasuk juga anak-anak, karena itu ada paket untuk anak-anak. Bagaimana cara menginjili ya kepada orang lain, bagaimana men-sharingkan imanmu. Nah itu evangelism explosion. Dan salah satu yang memang mesti dihafal oleh mereka yang ikut training ini, cerita mengenai Mr. Blondin. Itu Mr. Blondin ceritanya itu adalah seorang akrobatik itu yang jalan di atas tali itu, nyebrang air terjun Niagara.
Wah, waktu dia jalan orang ramai. Lihat, saudara yang pernah ke Niagara tahu kan berapa lebar itu dia jalan di atas tali, saudara. Dari ujung sana dia jalan sampai ujung sini. Lalu dia tanya, saudara-saudara semua percaya bahwa saya bisa jalan dari ujung sini balik lagi ke situ? Percaya? Kenapa percaya? Karena udah punya pengetahuan, lihat kok dia jalan. Setuju? Approve? Oh, memang lihat, setuju ya dia jalan baliknya ke situ. Habis itu apa, saudara? Dia bawa gerobak. Terus dari ujung sana dia jalan lagi di atas tali, dia dorong untuk gerobak, jalan sampai di sini. Lalu dia tanya lagi, saudara-saudara percaya bahwa saya bisa dorong gerobak ini jalan di atas tali selama sampai di situ? Percaya? Ya udah lihat tadi kok. Lalu dia tanya, siapa yang mau duduk di gerobak ini saya dorong ke situ? Nggak ada yang sorak-sorak. Nggak ada yang bilang angkat tangan saya Pak, gitu loh. Saudara, pengetahuan, approval, penyerahan diri, percaya, trust, tidak ada. Saya mau tutup dengan satu cerita, saudara. Suatu hari ada seorang jemaat datang kepada pendetanya. Dia katakan, Pak Pendeta, aduh sorry banget ya, mulai bulan depan saya nggak bisa kasih perpuluhan. Si pendetanya, kenapa? Ya Pak, soalnya ya saya sudah hitung itu tiap bulan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tiap bulan saya terus defisit terus. Jadi maaf sekali Pak, jadi mulai bulan depan saya tidak bisa memberi. Sebagai seorang pendeta tentu ya kasih nasihat ya. Lalu si pendetanya ini bilang, ya memang sih sedih, tapi saya mengerti situasi kamu. Tapi begini dah, saya kasih kamu itu solusi. Wah, itu dengar ini, tadi udah duduk-duduk, sekolah nonton belum. Apa Pak solusinya? Dia bilang begini, kamu tetap bulan depan kasih persembahan perpuluhan. Lalu kamu hitung, kalau memang betul kamu defisit lagi, saya tutupi defisitnya. Wah, pendeta baik nggak? Saudara berharap pendeta Hengki begitu ya? Oh Pak Hengki saya nggak bisa kasih perpuluhan lagi nih. Pak Hengki bilang, kakak kasih terus. Kalau besok bulan depan hitung defisit, saya tutupi defisitnya kamu. Wah, dengar deh solusi begini senang nggak? Oh, saudara tuh ketawa semua aku mata bersinar gitu ya. Tentu senang. Baik Pak, kalau Pak Pendeta punya solusi seperti begini, saya setuju. Oke, bulan depan saya tetap memberi. Wah, dia senang. Datang dengan beban yang berat, pulang dengan sukacita, dapat penyelesaian dari si bosnya. Tapi sebelum dia pergi, di sini dulu. Kamu bisa percaya kepada saya yang hanya seorang manusia. Kamu bisa percaya dan menerima perkataan saya seorang pendeta yang duitnya juga nggak begitu banyak. Kamu bisa percaya kepada saya seorang manusia yang mungkin nanti bulan depan kamu itu datang kasih tahu defisitnya kamu. Saya lupa ngomong apa bulan yang kemarin. Saya bisa menyangkal, saya bisa ingkar janji, saya bisa lupa. Dan saya bisa mengatakan maaf saya juga defisit. Tapi kamu percaya kepada solusi saya dan perkataan saya. Kenapa kamu tidak bisa mempercayakan dirimu kepada Allah Bapa yang lebih kaya, yang maha kaya, maha kasih, yang akan memelihara dan akan selalu memberi yang terbaik kepada kamu. Dan janji-janjinya yang begitu indah, tidak pernah dia ingkari satu pun janjinya di dalam kehidupan kamu. Wah, mendengar ini saudara sekalian, reaksi daripada jemaat ini singkatnya ya dia mengerti maksud daripada pendeta ini bukan. Hari ini saudara sekalian, kita tahu Allah itu Maha Kuasa, Maha Baik, Maha Adil, Maha Kasih, Maha Penolong, Pembelaku. Dan saya setuju karena dalam hidupku sejak hari pertama aku percaya kepada Tuhan sampai hari ini aku duduk di tempat ini, semuanya sudah terbukti kebaikan Allah yang memimpin sejak aku lahir
mungkin di Indonesia atau tempat lain, sampai kok bisa datang ya ke Amerika, bingung juga, tinggal di Bay Area saudara sekalian. Itu semua membuktikan dan saudara approve. Dan hari ini ketika barangkali ada sedikit masalah, barangkali ada sedikit persoalan, ada sedikit krisis, apakah kita tidak bisa mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia? Dan biarlah saudara bacaan daripada firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 3 dan keempat mengingatkan kita, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, dia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dan 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inti daripada Yohanes ini saudara, itu adalah apa? Ketaatan, percaya penuh, penyerahan diri. Kalau enggak, buat apa? Maka perkataan di sini begitu jelas sekali saudara, kalau kita tidak menuruti akan perintah-perintahnya, mengatakan aku mengasihi engkau ya Tuhan, benci sama saudara, aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi fakta di dalam kehidupannya kita tidak ada kelakuan-kelakuan yang menunjukkan kita taat kepada perintahnya, menunjukkan penyerahan diri yang sepenuhnya. Maka saudara dikasih Tuhan, biarlah hari ini melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa iman orang Kristen perlu ada 3 unsur ini: knowledge, approval, and trust. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan juga firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang sudah mendengarnya. Biarlah kami tidak menjadi pendengar-pendengar yang baik saja terhadap firman Tuhan, tapi kami rindu dengan pertolongan kuat kuasa Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, biarlah melalui firman yang sudah disampaikan kami diingatkan, khususnya kami yang barangkali sudah mengaku menjadi orang Kristen, kami yang sudah mengaku kami ikut Tuhan sekian tahun lamanya. Biarlah hari ini kami diingatkan kembali, dan kami mau bangkit kembali ya Tuhan. Dan sungguh 3 aspek iman ini hidup di dalam kehidupan kami yang boleh terwujud melalui kata-kata, tindak tanduk, perbuatan kami yang taat kepada perintah-perintah Tuhan, yang sejalan dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami hanyalah seorang ibu rumah tangga, baik kami hanyalah seorang student, baik kami adalah seorang employee, baik kami adalah seorang pemimpin. Biarlah Tuhan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh terwujud, dilihat oleh banyak orang, sehingga banyak orang boleh ditarik kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan melalui kehidupan kami. Sekali lagi berkati firman-Mu, berkati juga jemaat-Mu, berkati juga hamba-Mu yang setia yang melayani di tempat ini, supaya makin hari gereja-Mu makin bertumbuh, makin kuat, dan makin diberkati oleh Tuhan. Karena kami semua berserah penuh hanya kepada Dikau, Allah Tuhan Juru Selamat kami, satu-satunya yang tidak pernah mengingkari akan janji-janji-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.